Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Halo sahabat inspirasi yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan membahas tentang surah Al-Falaq yang bertemakan berlindung kepada Allah dari kejahatan luar atau kejahatan eksternal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Berlindung kepada Allah tertuang jelas dari firman Allah, Qul a'udzu birabbil falaq, berlindung kepada Allah penguasa subuh. Dalam tafsir inspirasi ditemukan Allah Maha Pelindung dan Maha Penyelamat. Jadi kenapa kita diminta untuk berlindung? Di samping Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Allah juga Maha Pelindung dan Maha Penyelamat. Jadi berserah kepada Allah adalah kekuatan. Kekuatan yang baik mungkin dapat dibandingkan dengan cahaya, dan yang jahat dapat dibandingkan dengan kegelapan. Maka fajar adalah transisi antara yang baik dan yang jahat, dari jahat menuju yang baik. Minazulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya, dari kegelapan malam menuju siang. Dimulai dari fajar, berserah diri kepada Allah, ikhtiar, doa, tidak pernah lepas dari putus asa. Inilah dia bagian doa untuk berlindung kepada Allah. Ada 4 kejahatan eksternal yang perlu diwaspadai. Yang pertama, ada kejahatan makhluk. Makhluk ini bisa berarti hewan, tumbuhan, dan manusia. Semua diciptakan Allah disebut makhluk. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Ia ciptakan. Maka kita berlindung dari hal-hal yang dapat membahayakan diri kita, seperti berlindung kepada Allah dari ular yang dapat membahayakan diri kita, yang dapat mematok kita, dari tumbuhan yang mungkin beracun yang dapat membahayakan diri kita, atau dari kejahatan manusia seperti pembunuhan, pelecehan, narkoba, dan lain-lain. Maka kita harus berlindung dari kejahatan-kejahatan makhluk tersebut. Nah, yang kedua, ada kejahatan malam. Min syarri ghasiqin iza waqab. Bahaya kejahatan fisik, kegelapan. Manusia lebih condong melakukan kejahatan di malam hari daripada di siang hari. Teman-teman, malam ini bisa menjadi kebaikan. Tanda orang soleh itu dia sholat malam, sholat tahajud, sholat isya, maghrib, subuh. Tapi dia juga zikir kepada Allah, baca Quran di malam hari. Tapi kalau orang yang buat maksiat juga banyak di malam hari, yang dinamakan dunia malam. Perampokan, pembunuhan, penculikan, pencurian, dan lain-lain itu banyak di malam hari. Maka ada kejahatan malam dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan malam tersebut. Yang ketiga ada kejahatan sihir dan kejahatan perempuan. Min syarrin nafasati fil 'uqad. Di sini ada 2 kejahatan. Yang pertama kejahatan sihir dan kejahatan perempuan. Karena jika perempuan sudah melakukan kejahatan, dia akan lebih jahat lagi daripada laki-laki. Nah, kejahatan sihir itu adalah lebih yang tidak diinginkan. Karena sihir ini tidak terlihat. Dalam Islam, sihir itu diakui ada. Kita menjadi sakit karena sihir tersebut. Maka kita diminta untuk berlindung kepada Allah dari kejahatan sihir dan kejahatan perempuan. Karena Allah lah Maha Pelindung. Nah, yang keempat kejahatan iri dan dengki. Min syarri hasidin iza hasad. Dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Bahaya kejahatan iri dan dengki merupakan puncak dari segala kejahatan. Akibat dengki, manusia menyihir di malam hari dan melalui bantuan manusia dan makhluk apa saja. Maka kita dapat mengambil kesimpulan, prinsip Allah Tuhan Maha Pelindung dan Penyelamat. Ada 4 kejahatan eksternal yang perlu diwaspadai. Yang pertama kejahatan makhluk, kejahatan malam, kejahatan sihir dan perempuan, dan puncak dari segala kejahatan yaitu kejahatan iri dan dengki. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.